Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ya, ini Sobat RH sekalian, coba kita lihat nih dari Ahmad Yani yang juga Ketua Umum Partai Masyumi yang for the time being belum lolos pemilu 2024 mengatakan mendapatkan info A1 ya. Entah A1-nya dari mana bahwa Anies akan gagal nyalon karena akan dijadikan tersangka Formula E atau kasus Demokrat di mana Muldoko dimenangkan. Memang dua kasus itu saya katakan menjadi tikungan terakhir Anies Baswedan sebelum bisa melaju ya. Jadi coba kita lihat karena dua-duanya ini waktunya itu bisa mepet dengan pencalonan. Jadi nggak ada batas waktu. Jadi misalnya sehari, 2 hari atau seminggu sebelum pencalonan itu bisa keluar putusan yang aneh-aneh tersebut sehingga tidak mampu atau tidak bisa diantisipasi sebelumnya. Coba kita bacakan Sobat Era sekalian ya apa yang disampaikan Ahmad Yani ini. Oke, Ahmad Yani dapat info A1 Anies potensial gagal menjadi capres 2024 dilansir oleh Suara Nasional. Anies Baswedan potensial gagal menjadi calon presiden capres 2024. Terlebih ada upaya Ketua KPK Firly Bahuri menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tersangka kasus Formula E. Info A1 Anies potensi gagal menjadi capres 2024. Faktor penyebab sistem yang mengharuskan PT 20%. Saat ini Anies memenuhi PT 20%. Namun ketika MA mengabulkan PK Muldoko hanya 2 parpol PKS dan Nasdem yang saya katakan sebelumnya ya. Hanya 104 kursi dan tidak cukup, butuh 115 minimal. Ini tidak memenuhi PT 20% kata Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani dalam diskusi di DPP Bro Anies atau Brownies Jakarta. Info A1 yang membuat Anies gagal menjadi capres kata Ahmad Yani, pertarungan di KPK yang dimenangkan Firly Bahuri. Ketua KPK Firly menang pertarungan KPK dan Anies menjadi tersangka jelas Ahmad Yani. Tapi sekarang Firly juga terdesak. Kata Ahmad Yani penguasa sudah mempunyai perhitungan matang dalam menghadapi pendukung Anies ketika berdemo menolak penetapan tersangka mantan rektor Universitas Paramadina. Pemerintah berhasil menghadapi pendukung HRS KM50 apalagi dengan pendukung Anies, ungkap Ahmad Yani. Menurut Ahmad Yani, beberapa kader Nasdem yang menjadi tersangka membuat partai yang didirikan Surya Paloh akan berubah haluan. Kalau kader Nasdem diangkut tersangka tentu ada perubahan politik, ungkapnya. Ia juga memprediksi 2024 tidak akan ada pemilu dan pilpres, kecenderungan tidak ada pemilu, jelas Ahmad Yani. Upaya kecurangan yang dilakukan penguasa, kata Ahmad Yani, tidak akan tinggal diam. Allah tidak akan tinggal diam. Selain itu Ahmad Yani mengatakan Ramadan bukan hanya dimaknai ritual keagamaan tetapi sosial kemasyarakatan. Tujuan puasa itu takwa, ciri takwa membedakan hak dan batil, membedakan zalim dan tidak zalim, ungkapnya. Jika memaknai puasa secara ritual sosial dengan baik, kata Ahmad Yani, Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, sobat semuanya, itu spekulasi yang ya kita dengar hari-hari terakhir ini ya di dua itu. Apakah akan menjadi kenyataan bahwa Anies tidak bisa nyalon karena 1 atau 2 sebab itu kita akan terus pantau dan terus lihat tentunya. Tapi apa yang disampaikan Ahmad Yani itu ya memang menjadi kekhawatiran kita semua. Terutama ketika tiba-tiba putusan MA itu dibacakan 2 hari sebelum pendaftaran calon misalnya. Atau misalnya penetapan tersangka itu menjelang pendaftaran. Nah dari sini kita akan lihat apakah ada militansi partai politik pendukung atau tidak. Dugaan saya enggak. Karena partai di Indonesia pragmatis semua. Hari ini nanti mengeluh-ngeluhkan Anies, ya besok bisa aja dia sudah berubah dengan landasan macam-macam lah. Dan sudah terlihat ya.
Tetapi memang kita harapkan agar mudah-mudahan tidak terjadi ya yang namanya istilahnya tidak terjadi yang namanya penjagalan terhadap Anies Baswedan. Jadi info A1-nya Ahmad Yani itu karena dia belum membaca perkembangan terakhir yang sekarang justru Firly lebih terpojok. Ya. Tetapi sekali lagi, kalau menurut saya bukan KPK yang jadi saingan terbesar akhirnya. Karena KPK itu begini, kalaupun Anies dijadikan tersangka itu belum menghilangkan haknya untuk dijadikan calon. Kalau tidak salah calon masih bisa tersangka ya. Jadi tersangka bisa tetap bisa menjadi calon, apalagi kalau misalnya nuansanya politis. Tapi kalau tidak terpenuhinya presidensial threshold 20% ya itu mutlak, telak. Nggak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi kalau menurut saya, feeling saya ya, barangkali KPK tidak go forward karena Firly dalam posisi yang sudah terdesak, tapi hati-hati dengan putusan Mahkamah Agung yang bisa diambil di ruang sunyi dan di waktu yang mereka bisa tentukan sendiri. Itu yang menurut saya yang justru paling berbahaya, yang harus paling diwaspadai. Kalau yang Formula E rasanya pertarungannya itu agak alot, tapi kalau ini kan bisa bermain di ruang gelap jadinya. Tiba-tiba dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu MA memenangkan Muldoko. Apalagi kemudian dengan keluarnya Anas Urbaningrum seolah-olah kubu Muldoko mendapatkan angin. Di mana alasan untuk mengatakan bahwa kepengurusan Muldoko lah yang konstitusional itu ya paling tidak makin mendapatkan dukungan sosiologisnya. Itu yang harus kita pahami ya Sobat RH sekalian. Oke, coba kita sedikit bacakan. Kalau bahas proyek kereta cepat, para buzzer kok enggak nongol otomatis ya Bang RH. Karena bingung deh. Allah sebaik-baiknya makar, terus berdoa untuk kebaikan dan masa depan bangsa ini. Ya Allah, lindungi Pak Anies dari segala orang yang ingin menzolim. Maula wa ni'mal nasyir ya. Kemudian tetap pilih Pak Anies Bang, salam dari Manado. Semoga Allah melindungi Pak Anies dari orang-orang yang menzolimi. Niat baik untuk match apa ya. Baldatun thayyibatun warubun ghafur. Saya kira itu akan terjadi di zaman ordenya SBY. Ternyata tidak. Apalagi di zamannya Jokowi sangat jauh dari makna di atas. Oke. Kemudian KPK sudah disetir oleh Raja Pancasilais ya. Dari Bojonegoro hadir Bang. Kemudian Bang apa ya? Keren banget warnanya merah marun Bung Refli. Ya kalau keren silakan hubungin. Kemudian Anies itu sendiri nggak perlu pusing, tapi ingat pendukungnya banyak. Ya kita belum coba ya apakah pendukungnya cukup militan atau tidak. Siapapun presidennya nanti akan sama saja buat kita hidup tetap susah. Ya kalau seandainya sistem yang dibangun sistem yang buruk atau sistem yang seperti sekarang. Tapi kalau sistemnya lebih baik mudah-mudahan insya Allah. Rakyat harus bersatu bikin lautan api di seluruh NKRI kalau pengkhianat tetap zolim. Jadi rakyat harus siap-siap 98 lagi. Survei terbaru SMRC elektabilitas Ganjar rebound. Ungguli Prabowo Anies ya. Oke. Pokoknya langit biru komentar terus. Pokoknya kalau ada yang buruk tentang Anies senang dia. Kemudian apalagi ya deh. Bang kok gak ada lagu cinta lagi ya. Kangen saya. Oh mau lagu ya boleh nanti kita siarkan ya. Karena saya kan ada lagu cinta lelaki yang tak miliki hatimu dan
juga lagu. Sebenarnya tinggal cari aja bisa ya. Nanti kita siarkan lah ya satu-satu. Lelaki yang tak miliki hatimu. Kemudian juga ada otak liar dan lain sebagainya. Oke, kita doakan yang terbaik ya bagi Anies Baswedan dan bagi Indonesia tentunya. Agar perhelatan 2024 ini tidak gagal. Bisa berlangsung secara baik dan yang lebih penting adalah dilakukan secara jujur dan adil. Ya, luber dan jurdil, langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.